Bagaimana cara kita merangkul saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih merokok dan bahkan mereka tahu kalau rokok itu tidak ada manfaatnya untuk mereka, tetapi mereka bilang saya tidak bisa berhenti merokok. Dan apakah ahli ibadah yang masih merokok ini termasuk kaum munafikin? Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Merokok perkara yang haram. Sudah jelas keharamannya dari sekian banyak dalil. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ahalalakumul tayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Rasulullah SAW mengajarkan kalian yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sekarang kita tanya, rokok itu baik apa jelek? Semuanya sepakat, bahkan muslimnya dan kafirnya semua sepakat bahwa rokok merusak kesehatan, merusak jantung, akan begini berbahaya bagi janin dan segalanya. Sekian banyak disebutkan dalam cangkang rokok, dan itu di seluruh dunia dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun, bahasa Cina. Artinya sepakat bahwa itu jelek. Maka apakah ada dalil yang membolehkan sesuatu yang jelek? Padahal disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW harrama alaikumul khaba'ith, mengharamkan untuk kalian yang jelek-jelek. Itu satu. Kedua, tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu menyia-nyiakan harta, itu orang yang menyia-nyiakan harta adalah saudaranya setan. Ikhwana syayatin. Ini teguran keras sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika engkau membuang uangmu untuk rokok, lihat orang yang paling kaya di dunia atau di Indonesia ini siapa? Mereka yang memiliki pabrik-pabrik rokok. Artinya uangmu diberikan pada mereka dalam keadaan gak ada keuntungan apapun, bahkan merusak. Taib, masih ada lagi sekian dalil dari para ulama tentang kenapa rokok itu haram. Taib, sekarang apakah seorang bisa berhenti merokok atau tidak bisa berhenti merokok? Kalau ada yang berkata saya tidak bisa berhenti merokok, berarti dia dusta, sangat berdusta. Karena banyak orang yang merokok, bahkan ada yang 30 tahun merokok, bisa berhenti. Bahkan sebagian mereka berhentinya bukan karena takut pada agama, takut pada Allah, atau bukan karena sunnah, bukan karena itu semua. Justru karena dokter mengatakan kamu kalau masih merokok berbahaya bagi kamu akan begini, kamu akan, baru takut dia. Diancam dengan api neraka nggak takut. Saya nggak bisa. Ketika dokter yang mengatakan kamu kalau begini maka hatimu akan rusak, akan begini, akan begitu, baru berhenti. Ajib. Sama neraka nggak takut, sama berita dari dokter takut. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita tidak berkata bahwa orang ini munafik, tetapi kita tahu seberapa lemahnya orang ini memiliki iman. Mestinya jangan berkata saya tidak bisa berhenti merokok. Seharusnya saya akan upayakan. Mudah-mudahan Allah membantu saya. Begitu loh. Kalau seorang mendapatkan suatu nasihat, suatu dalil-dalil yang melarang sesuatu, maka hendaklah dia berupaya dan berusaha. Bisa nggak bisanya itu nanti. Jangan langsung berkata saya tidak bisa berhenti merokok. Itu kesombongan. Kalau saya nggak bisa berhenti merokok, kamu tahu dari mana? Usaha aja dulu. Barakallahu fikum. Setelah berusaha akan terlihat apakah kamu bisa atau kurang bisa. Kalau memang belum bisa, maka mudah-mudahan Allah berikan pahala atas usahanya, dan kemudian Allah maklumi kekurangannya kalau sudah berusaha, dan tidak berhenti berusaha. Kalau memang gagal, ulangi lagi. Nggak berhasil, ulangi lagi. Masih nggak berhasil juga, tanya sama orang-orang yang pernah merokok dan bisa berhenti. Kamu dulu bisa berhenti bagaimana caranya? Mencari nasihat-nasihat, tips-tips dari mereka yang berpengalaman dalam masalah itu. Mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk berhenti merokok. Jangan merusak diri. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Gak boleh bunuh diri. Hati-hati, rokok membunuhmu, katanya mereka. Oh, mati itu kan urusan takdir. Betul, urusan takdir. Tapi kita berbicara asbab. Asbab dan musababat itu Allah ciptakan. Allah menciptakan sebab-sebab dan musabab-musababnya. Allah ciptakan sebab dan akibat. Maka kalau engkau mengatakan itu takdir, coba kamu loncat dari gedung tingkat 90 atau tingkat 3 saja. Berarti oh nanti mati. Kok mati? Mati itu kan takdir. Loncat aja. Kamu nggak akan bisa mengatakan mati itu kan takdir, ayo loncat. Ya tentunya kamu akan berpikir dengan otak yang sehat bahwa biasanya orang yang loncat dari gedung setingkat itu, setinggi itu, ya akan mati. Berarti loncat membunuhmu, begitu. Ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau Allah takdirkan hidup, mungkin hidup. Demikian pula perokok-perokok ini. Banyak orang yang mati karena rokok, karena sakit kanker, karena paru-parunya keropos,
karena akibat rokok. Tapi ada yang selamat, ya ada saja yang Allah takdirkan selamat. Merokok sepanjang hidupnya tapi dia masih sehat walafiat sampai umur 70 tahunnya ada. Atau tidak sehat walafiat sungguhnya, umurnya panjang tapi sakit-sakitan terus, ya. Sengsara tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahdina wa iyyahu wa yahdil muslimina jami'an.